Oke guys, sekarang saya lanjutin lagi nih untuk proses perakitan iPhone 14 Pro Max-nya. Dan di sini kalian bisa lihat ya, ini sebagian sudah saya pasang. Yang sudah saya pasang tuh buzzer bawah, kemudian flexible charge, kemudian haptic engine, terus ini ya volume up down-nya juga sudah saya pasang, tombol power, dan ini untuk wireless charging ya. Terus ini ada apa nih, wifi ya, flexible wifi udah saya pasang juga. Kemudian untuk lampu flash juga sudah saya pasang. Ini sudah datang lagi nih untuk apa ya, ini bluetoothnya ya, bluetooth kayaknya sih bluetooth ya. Ini antena bluetooth, dan ini mau saya coba pasang. Setelah ini terpasang nanti bisa rakit mesin ya, mesinnya udah bisa dipasang juga guys. Kalau untuk spare part itu sebenarnya masih ada yang kurang ya, kayak flexible proximity, kemudian LCD-nya juga belum saya pesan ya. Terus apalagi ya, ini guys, nah ini bagian saringannya. Ini kan ada saringan nih di sini nih. Nah ini kemarin saya lupa ya. Ini nggak ada nih, ini nggak ada. Terus di bagian bawah sini ini untuk dudukan speaker atas, nah ini juga nggak ada nih. Kalau ini paling ini ya, eh, minggu besok udah ready, itu udah datang ya. Cuman yang bagian untuk speaker atas nih dia nggak ada guys, nggak ada jualnya ya. Kalau dibilang ngaruh apa enggak, sebenarnya sih nggak mungkin ya, mungkin nggak terlalu ngaruh. Cuman paling suaranya aja tuh nggak ini ya, nggak bulat ya mungkin ya. Ini saya coba pasang dulu nih yang bagian Bluetooth ya, fleksibel Bluetooth ya. Jadi biar nanti nggak salah urutannya. Kalau salah urutannya otomatis kita bakal bongkar ulang ya. Untuk baut-bautnya tuh kalian bisa lihat tuh, kemarin saya beli 2 bungkus ya, untuk jaga-jaga aja. Sebenarnya kalau saya sendiri kalau ngerakit kayak gini agak repot guys. Lebih enak itu kalau pas kayak ganti hosting ya. Kalau ganti hosting kan saya biasanya lebih mudah ingatnya gitu loh guys, ketimbang kayak gini ya. Oke, ini saya pasang dulu nih. Nah, ini mudah-mudahan spare partnya normal ya. Kalau nggak normal pas terpaksa saya harus beli lagi dan bongkar lagi ya. Nah ini ada mic 1 2 3 ya. Kalau saya sih 3 mic ini guys, di iPhone 14 Pro Max ya. Banyak loh micnya. Nah ini yang flexible bluetoothnya udah terpasang, dan saya coba langsung pasang ini ya, apa sih, mesinnya guys. Untuk mesinnya udah bisa dipasang nih. Sebentar, ini saya pasang dulu nih untuk di apa ya, tonjolan SIM cardnya guys, SIM card slot SIM-nya ya. Nah, ini benda kecil ini guys, nih kalau kalian misalkan mau pindah hosting atau mau ganti ya, ini jangan lupa diambil ya. Karena tanpa ini nanti SIM cardnya agak susah untuk dibuka ya. Nih, ini kemarin saya juga beli yang satu set. Tapi yang mana ya bawaannya? Tapi ini ada yang bawaannya juga guys. Ini ada yang bawaan ya, tapi saya nggak tahu nih yang mana bawaannya. Tapi nggak apa-apa, kita pasang aja yang cocok ya. Nah yang ini ya, karena dia ada karetnya. Ini kalau misalkan melanting atau hilang guys, ini bakal jadi PR ya. Harus ekstra sabar nih kalau urusan dengan iPhone, kita nggak bisa buru-buru ya. Kalau buru-buru ya udah kacau. Ini saya coba ini kemarin
terlanjur kepasang ya. Kalau misalkan kalian bingung nih untuk proses pemasangan seperti ini, sebenarnya gampang ya. Kalian bisa cek YouTube aja. Di YouTube itu banyak untuk bahan referensi. Kalian ketik aja misalkan teardown ya, kalau salah teardown iPhone 14 Pro Max misal. Nah, nanti dia akan muncul tuh proses pas di awal dia bongkar sampai kadang ada juga yang pas ngerakit ulang ya. Kalau saya sih lihat dia bongkar aja dulu. Kalau pas dia bongkar itu udah cukup ya. Kita lihat posisinya itu guys. Oke, ini udah berhasil dipasang. Terus untuk slot SIM-nya ini saya pakai yang lama ya. Kalau nggak muat nanti saya tukar yang baru. Oh, nggak muat ya. Ini slot SIM yang bawaan. Oh, kebalik ya, bukan nggak muat. Bener ah. Bener ya. Nah, berarti harus pakai yang bawaan dari hostingnya ya. Oke, lanjut kita pasang yang bagian ini. Selanjutnya pasang nih. Nah, ini pastikan dudukannya harus pas ya guys. Kalau misalkan nggak pas, ini kalau pas kalian baut, nah mesinnya takutnya nanti bermasalah. Nah, dan jangan sampai dipaksa ya. Oke, ini saya coba colok di sini, kemudian ini untuk yang tombol power, tombol volume ya ini. Oh, sebentar nih. Oke. Terus ini yang ke sini. Nah, udah ya. Sekarang tinggal yang mana lagi nih? Ini saya coba pasang-pasangin dulu lah. Oke. Ini yang bagian sini. Nah, ini yang bagian fleksibel ini guys. Ini harusnya dilem dulu ya. Apa nggak lupa dihapus? Oh ya, nggak ada lemnya lagi ya. Ini harus terpasang dulu nih. Saya lupa ya, ini apakah ada penguncinya atau enggak ya untuk sengnya itu ya. Saya lupa guys. Kalau yang saya lihat yang di sini nih yang saya beli kayaknya sih nggak ada ya. Tapi kalau kayak gini sih harusnya ada guys. Nah, ini untuk lidar. Nah, lidar ini yang jadi PR ya, karena dia itu di bagian soketnya nih. Nah, kalian bisa lihat nggak nih? Ini tuh dia sompel ya. Saya udah cari untuk fleksibelnya itu nggak ada guys, nggak ada jualnya ya. Ya paling besok lah nanti saya coba pasang, mudah-mudahan masih bisa fungsi dengan kondisi seperti ini. Tapi kalau nggak ada, terpaksa saya harus cari ya, cari penggantinya guys. Cari persamaan lah paling ya. Untuk sementara sih ini udah selesai ya. Kalau mau dirakit secara full, mau dijadikan ini belum bisa guys. Karena saya LCD-nya juga masih bingung mau pakai LCD yang mana. Kalau yang bukan OLED kan pasti dia tebal ya. Nah, kalau misalkan yang original copotan itu harganya masih sangat mahal sekali. Paling opsinya tuh saya pakai yang OLED aja. Cuman masih bingung mau pakai yang mana. Sama sensor proximity. Nah, ini yang lagi saya tunggu ya. Oke, ini nanti aja nih dirapikannya kalau sudah lengkap semua ya. Jadi prosesnya itu agak panjang guys. Nanti kalau sudah dirakit, dites semua fungsi-fungsinya. Kalau misalkan nggak ada kendala, berarti tinggal dirapikan. Tapi kalau ada kendala ya udah kita harus bongkar lagi dan ganti lagi ya.
Nih LiDAR. Kalau untuk kamera, nah ini kamera mana ya kameranya? Kamera ini mudah-mudahan masih bagus. Ini sudah saya belikan nih fleksibel untuk kameranya ya. Ini saya pakai yang JCID. Ini harganya agak lumayan sih, hampir 100.000 ya satu fleksibel. Ya kalau kameranya masih bagus, ini worth it lah ya. Saya nggak percuma nih buang-buang nih. Tapi kalau kameranya nggak bagus dan harus ganti baru, ya udah mau nggak mau, ya saya harus nambah biaya. Tapi hitungannya sih masih termasuk murah lah kalau misalkan nanti barangnya itu udah jadi ya. Ini kalau LiDAR kayaknya belum dulu ya, belum dulu saya pasang ya. Ini paling penutupnya ya, coba. Penutupnya mana nih? Nah, ini ke sini ya, nanti tuh ke sini, guys. Nah, gini ya. Oke, ini tutup kamera. Kalau misalkan kalian butuh seng-sengnya, itu di Shopee itu banyak ya. Yang satu paket nih kemarin saya beli nih. Satu seng dan buzzer bawah itu kemarin saringannya nggak ada. Terus saya beli ya. Nih kita kasih satu set, guys. Terus apa lagi nih? Kayaknya sih nggak ada lagi ya. Baterai sebenarnya udah bisa dipasang, tapi saya belum mau pasang dulu ya. Nanti aja belakangan untuk baterai. Terus apa lagi nih yang bisa dipasang ya? Ini speaker atas kayaknya belum bisa saya pasang. Bisa sih, cuma nanti bakal bongkar lagi nih kalau saya pasang. Face ID kamera depan ini belum saya pasang, takutnya kalau saya pasang nanti malah jadi ini ya, kesenggol-senggol takutnya. Sebenarnya untuk speaker atas ini kedua ini udah bisa dipasang, guys. Cuma nanti dulu, saya belum mau pasang ya. Saya kerjakan dulu besok yang ini kamera nih, yang fleksibelnya ya. Kalau misalkan nanti selesai baru saya pasang, dan yang lainnya baru saya pasang. Nah, sama yang nunggu yang ini, guys. Kalau udah clear, baru kita pesan di bagian layar ya. Cuma kalau misalkan kalian ada referensi, boleh deh bantu-bantu komen di bawah ya. Saya masih bingung nih mau beli LCD-nya tuh yang merek apa. Yang pastinya kalau bisa yang support yang 120 Hz-nya itu support ya, aktif ya. Biar lebih enak. Nah, oke. Sekian dulu nih video dari saya. Nanti ditunggu lagi ya video berikutnya. Thank you dan bye-bye.